Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ala suwung semuanya. Ini menjelang maghrib. Betul Suasana sekali. dan sudah sangat loyo. Betul sekali. Suasana menjelang berbuka puasa bagi yang Berbuka menjalankan. sambil menunggu buka kita ses dulu. Sebenarnya kamu, aku enggak. Seperti itu. Ya, kita sedang berada di sebuah joglo, saudara-saudaraku, pemirsa langsung sekalian. Ya, apa sih pembicaraan yang itu pantas? Mana? Itu bergerak sendiri tuh lampunya tuh. Oh, iya itu. Saudara-saudara bisa dilihat di. Ya, kok babah dewi. Nah, itu ada mistis di sini. Kita jadi di sini akan membahas mistis, tapi juga yang berkaitan dengan sebuah joglo ataupun juga persinggahan yang akan dibahas oleh Didi pelukis gaib Dan juga tentunya rekan aku aku bareng. yang pegang HP ini dari tadi, nggak pegel-pegel tangannya ini, luar biasa ini. Tangan besi. Biasa di luar. Ya itu terima kasih untuk Mas Brian Christopher itu yang sudah memberi julukan tangan besi. Itu tenan tangan besi. Oh, itu ada julukannya itu kalau di Jogja Sport Reptil. Ya, kita akan membahas persinggahan. Kok bisa sih joglo ini kita kaitkan dengan persinggahan? Kok bisa? Bisa, karena kita kaitkan. Nah, Apa aja yang kelihatannya nggak bisa, kita bisa-bisaan. kita bisa kan pokoknya. Oleh penting nyambung, itulah ala suwung. Isinya adalah orang-orang suwung. Terutama yang suwung adalah yang Ya karena suwung kan menampung segalanya. betul. Karena suwung menampung segalanya. Sebenarnya Kita ada di sebuah ruangan dan ruangan itu sebenarnya menampung segalanya. betul. Kita ini berbicara tergantung kebutuhan dan kondisi. Karena kita berada di sini kondisinya, maka kita akan bahas sebuah persinggahan. Kita hidup ini sebenarnya hanya persinggahan kok. Seperti dunia ini ibaratkan aja dunia kecil. Kalau kita kan hidup di dunia luas, di muka bumi ini ibaratkan saja dunia kecil. Kita ada di bumi yang sangat sempit karena sudah jejak dengan manusia yang utama juga. Mereka mempersempit bumi ini dengan beranak pinak. Beranak pinak memuaskan hawa nafsunya. Betul sekali. Yang halal atau yang haram. Betul sekali. Yang penting para manusia itu atau beranak pinak dan ya istilah Jawanya timplek mania. Itu adalah apa yang disebut timplek mania, yaitu adalah sebuah kegiatan tumpang tindih yang dilakukan dua sejoli yang berbeda gender ya. Itu gayanya juga macam-macam, ada yang ngangkang, ada yang jengkang, ada yang ngangking, ada yang jengking, dan ada yang harus di open flashing. Aku nggak paham, kamu ahlinya lah pokoknya. Pokoknya seperti itu. Tapi kita juga punya teman di sini yang suka dengan hal-hal seperti itu. Teman dari golongan jin. Betul. Ini kan kita ada di pinggir kali dan kebetulan teman kita itu Di seberang. rumahnya di seberang. Itu bagi kalian yang bisa lihat, mungkin bisa lihat suatu saat nanti ketika mampir di sini. Namanya kita sering sebut atau sering panggil dengan nama Mbah Margo. Tuh dulu apa namanya? Ya, dia makhluknya suka banget silaturahmi. Betul. Seperti kita. Itu jin tapi nggak pernah mengganggu manusia. Bahkan saling mengingatkan kalau silaturahmi itu memperpanjang umur, rezeki itu ya. Oke, jos lah. Ya, apalagi ini bangunan-bangunan seperti ini ya. Ini bangunan klasik. Nah, mereka jin-jin itu sangat suka dengan bangunan-bangunan klasik. Itu biasanya kalau jin yang suka dengan bangunan klasik itu tentunya bukan jin milenial ya. Jadi jin-jin zaman-zaman kerajaan. Dan ini bangunannya klasik semua ini. Ini kelimasan, joglo ini. Kok bisa di zaman kerajaan di? Ya karena di zaman kerajaan bangunannya juga seperti ini. Kelimasan, joglo. Terus jin itu ada apa kok ada kerajaan?
Terus itu ada pemerintahan, ada konstitusi juga nanti. ada. Itu seperti di dunia manusia juga, mereka juga punya manajemennya masing-masing. Ada manajemen desa, kelurahan, atau mungkin kerajaan sampai sekelas kerajaan. Nah, itu ada. Betul sekali. Jadi nanti akan dijelaskan jin itu ada berapa golongan oleh Mas Didi. Nanti Mas Didi ya yang jelaskan. sama-sama yo. Jadi ada apa sih jin itu, ada apa? Oh, tadi jenis-jenis jin ini di. Warem bahas persinggahan. Tapi kita kan bahas yang kerajaan aja karena kita di sini kebetulan berada di suasana yang Jadi nggak semua yang dibahas. seperti itu, simbah-simbah yang berada di situ itu contoh pakaian-pakaian jin kerajaan itu. Dia memakai selendang. Ini donorak dulu. Urasa. Diwawancara ya, Mbak? Urasa. Kan bukan terbuat ya, bukan manusia atau bukan tuh. Nah itu pakai caping tuh. Caping betul sekali. Jin milenial tuh kayak gitu pakaiannya. Jin itu pakaiannya sebenarnya nggak beda-beda jauh sama manusia sih, hanya saja mereka lebih pakaiannya lebih kotor dari manusia, seolah-olah nggak dicuci berbulan-bulan seperti itu, lebih lusuh. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Jadi lusuhnya kain bendera merah putih yang ada di halaman rumah kita itu bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Jiwa NKRI kita harus selalu kita tanam, selalu kita jaga. Apa hubungannya ya? No hubungannya kan ini juga kan rumah adat Jawa. Rumah adat Jawa kan, Jawa itu bagian dari NKRI. Jadi iya. itu ada hubungannya ini. Betul sekali. Ini hubungan biar bagaimanapun nyambung. Biar bagaimanapun nyambung. Hubungan tumpang tindih intim. Ya kembali lagi ke joglo atau sebuah persinggahan atau pesanggrahan. Ini sendiri sengaja dibuat terbuka biar semua orang bisa mampir ke sini untuk bersinggah. Ini dibuat terbuka, yang tertutup cuma satu sisi saja sebelah sana. Ini satu sisi sebelah sana tertutup, kemudian kanan kiri depan terbuka semua. Itu menandakan bahwa joglo ini welcome ke setiap orang yang ingin menyandar, melepas lelah dalam kesehariannya. Ini welcome, termasuk salah satu dari sekian banyak orang itu ya kita di sini melepas lelah di sini ngabuburit sambil menanti buka tuh. Sambil kita udut-udut menanti berbuka puasa. Tuh. Ya tadi katanya arep mbak jin kerajaan di. Nah aku namanya kerajaan tok radong aku. Jin kerajaan. Nah, ora kabeh. Itu biasanya rumahnya seperti zaman-zaman kerajaan pada zaman dulu. Ada istananya, ada benteng-benteng. Terus ada berkuda. Jadi jin itu berkuda. Ada bahkan jin berkepala kuda, ada kuda berkepala manusia. Itu siluman itu. Siluman. Itu bukan jin kerajaan, namanya siluman. Iya. Tetap orang nyambung di nemang bahas kerajaan dok. Tetap kudu bahas jenis-jenis jin di. Nek wis bahas jin ki. Nah, kecuali kebacot kowe ngomong kerajaan. Ngomong tentang siluman lagi, iki ana meneh iki karena ini di samping sini joglo ya. Di pinggirnya di belakang itu ada sungai. Yang berarti sungai itu adalah tempatnya siluman berada. Jadi kita membahas siluman sekalian. Berarti siluman itu apa ya? Siluman itu adalah jin yang menyerupai binatang berbelasteran manusia. Dan kadang juga bisa berubah wujud. Ada manusia berkepala jin atau jin berkepala manusia. Tapi kalau gini aja mau jelasnya pemirsa bingung. Jadi jin itu ada banyak jenisnya, ada sekitar 6 jenis. Salah satunya yang disebutkan Didi tadi ada kerajaan, ada siluman. Selain itu banyak sih jin-jin itu. Biar pemirsa nggak bingung, nanti setengah-setengah pemirsa bingung. Apalagi yang seperti Hilya ya. Itu mungkin akan susah untuk menangkap. Iya, karena orang-orang cerdas saja yang menonton channel kami. Jadi jin itu ada 6 jenis. Apa sih itu? Akan dijelaskan Didi. 6 jenis jin. 6 jenis jin itu satu itu jin ngampar. Wah, betul sekali. Jin ngampar. Jin ngampar Cenderung sendiri itu. Jin ngampar itu dia tempat tinggalnya itu ada di rumah-rumah yang terbengkalai, bangunan-bangunan tua, kamar mandi rusak, betul, sama tower-tower, betul, kandang-kandang juga. Pokoknya yang bangunan itu ngampar.
biasanya. Kalau enggak ya pokoknya dia sendirilah, cenderung sendiri di pohon atau di mana. Nggak harus rusak sih sebenarnya bangunannya, Cenderung bisa sendiri. jadi pun bisa jadi jin. Nah, jin ngampar itu ya contoh jin ngampar itu banyak sekali ya, Kuntilanak, kuntilanak dan pocong bisa, pocong bisa juga. genderuwo ya bisa. Bisa. Pokoknya yang cenderung sendiri itu disebut jin ngampar. Sesuai sebenarnya pembagian 6 jenis jin itu berdasarkan tempatnya. Jin ngampar kenapa disebut jin ngampar, karena dia bertempat di bangunan-bangunan. Oh, mayoritas seperti itu. Oh. Betul. Kemudian ana jin Koloni. koloni. Selain ngampar koloni, ya itu membentuk sebuah koloni seperti perkampungan, pedesaan. Nah, itu sudah memiliki struktur pemerintahan, struktur yang jelas, struktur organisasi. Itu ada pemimpin, itu ada rakyat, ada izin koloni. Ya membentuk koloni, membentuk. Ya Iya. ngampar pun bisa jadi jin koloni kalau dia membentuk sebuah koloni. Tapi kebanyakan jin ngampar itu mereka enggak bergerombol. Mereka enggak bergerombol kecuali jenis-jenis tertentu sih. Kalau pocongan itu ya mereka bergerombol. Tapi mereka kalau pocongan itu biasa dipisang-pisang sih. Ya kalau mereka tinggal di pisang-pisang dan bukan lagi tinggal di bangunan, mereka sudah membentuk sebuah yang namanya itu tadi jin koloni. Karena Dan mereka tinggal di pisang-pisang. nah, kalau udah jin koloni ini kita kalau untuk bersinggungan ini memang kita harus lebih berhati-hati lagi, karena kalau ada satu koloninya sakit atau satu koloninya bermasalah, pasti teman-teman yang lain yang berada di satu koloninya pasti akan membantu seperti itu. Seperti itu salah satu video kita yang sebelumnya pernah kita lakukan itu ya. Sing endi? Ya seperti ketika Wah, kamu menarik oh, pusaka itu. betul. Pusaka, Ada di video Alas Wong itu pusaka. kamu diserang oleh jin koloni itu. jin koloni. Ketika narik sebuah pusaka Semar Mesem, kemudian jin koloni pada mengeroyok dari seberang sungai itu. Betul. Mereka berbondong-bondong seperti mengubur-ubur massa. Kalau kalian pernah lihat di film-film pencuri yang diubur-ubur massa ya seperti itu. Dan selain koloni ada juga kerajaan setelah itu. Jadi ada ngampar, ada koloni, dan ada kerajaan. Soal kerajaan sudah kami jelaskan tadi, itu jin kerajaan. Ya sebenarnya perbedaan ada di pakaian, terus tubuhnya cenderung lebih besar sih. Terus tinggalnya cenderung ya dia di alamnya sana membentuk seperti kerajaan. Kenapa di dunia sana masih ada jin masa Majapahit, jin dari Mataram, jin dari mana lagi ya, Singosari, jin dari Pajajaran, yaitu karena yaitu tadi jin kerajaan. Setelah itu ada lagi yang keempat itu jin siluman. Didi. Siluman. Ya seperti tadi itu dah aku jelasin juga tuh, jin siluman seperti apa. Mereka berbeda dengan manusia, kombinasi hewan apa aja yang betul. Biasanya hidup di pinggir sungai, bener apa yang dikata Didi tadi. Kalau enggak hidup di hutan itu bisa. Yang jelas cenderung di alam sih kalau siluman. Dan siluman itu bisa tengeri juga. Kalau panas tuh biasanya harimau. Kalau kita terus seperti itu. Terus setelah siluman ada juga jin kayangan. Ya itu jin kayangan. Itu energinya jauh lebih besar sih daripada keempat yang sudah disebutkan. Karena jin kayangan itu apa? Hidup di awang-awang, di atas, dia di udara kalau enggak di atas langit. Jin awang-awang, seperti peri itu. Dan cenderung wujudnya pun ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Cenderung seperti itu. Dan yang terakhir itu ada jin Purba. Jin purba, betul. Wah itu wis angel nemoni, aku urung tahu nemoni. Tapi dari channel Pak Den FHS Studio itu bisa dicek di channel FHS Studio. Jangan lupa subscribe juga channelnya Pak Den. Jin purba itu Tua sekali. Wujudnya pun besar sekali. Dan cenderung dia menyendiri, mencari tempat yang sepi. Gak suka menggerombol dia, gak suka bergerombol. Dan juga dia lebih memilih untuk menjauhi manusia. Dan kalau misal ada mediumisasi jin purba ya, atau karena dengar-dengar dari temen ya, banyak teman spiritual itu enggak omongan angel, soalnya bahasanya udah perbedaan bahasa. Jadi enggak akan pernah ada titik temu. Jadi kalau ada yang mengganggu manusia di dukun itu enggak mungkin jin purba, itu enggak mungkin, karena dukun pun enggak mungkin tahu bahasa purba. Itu malah cenderung gitu. Cenderung rumit ya. Dan ya hebat sih.
juga besar karena besar tapi dia enggak dan umurnya pun ribuan ya, lebih paling tua itu jin purba itu paling tua, puluhan ribu mungkin. bahkan jutaan juga bisa sih, nggak tahu sih, pokoknya nggak bisa menjelaskan kalau udah masuk ke ranah jin purba. Jelasin pun percuma karena nggak tahu bahasanya toh. Betul. Nah, karena ini berhubungan dengan penjelasan jin, maka kita juga kasih ciri-ciri. Kalau di sekitar kita itu ada bau apa, itu berarti kurang lebih apa makhluknya, wujudnya itu apa. Itu dijelaskan oleh Mas Didi. Ya jin itu kalau yang mampunya itu pesing itu berarti wewe. Jin ngompol. Wewe ya. Wewe, betul. Itu jinnya Pesing ya kayak kumbahan itu. oh, Tuh, biasanya wewe. kemudian yang bau hangus itu ada pocongan. Pocongan bau hangus kalau enggak busuk. Terus anyir, busuk. Oh, Tuh, pokoknya enak lah, paling badek itu pocongan. ada kemudian Bunga-bungaan kayak melati, mawar, kenanga. Nah itu saya tambahkan itu dibagi lagi. Kalau itu baunya melati atau mawar itu kuntilannya berusia masih muda. Tapi kalau yang baunya sudah bunga kenanga itu kuntilanak yang berusia tua. Seperti itu. Kemudian bau apalagi pandan. pandan apa itu? Pandan itu peri ya, jin kayangan, wangi. Dia wangi. Terus ada lagi telo. Kentang dibakar itu kayak bakaran telo apa bakaran kentang itu gendruwo. Oh, Tuh. Terus apa mana ya? bau itu cuma itu sih kalau nggak busuk dia enak. Ada anyir. Itu cuma ciri-ciri dari bau loh. Atau kalau wujud mah banyak, selain yang disebutkan tadi masih banyak jin itu. Banyak banget ya itu. Banyak banget. Itu baru yang ada vampir juga itu kan jin Indonesia sama jin luar negeri beda. Jin luar negeri ada vampir, ada kunyang, ada apa Dracula, ada apa itu namanya dibuntul yang Mesir kayak mumi, semacam-macam banyak. Paling mungkin anu ya Nah, korban. ini loh kenapa ya jin setiap negara itu beda wujudnya, atau ada perbedaan di situ, kenapa ya? Ada nun juga ya. Kalau dari kacamata aku ya, meskipun saya nggak pakai kacamata, kalau dari kacamata sudut pandang saya itu jin itu menyesuaikan budaya setempat. Menyesuaikan budaya setempat, mereka melihat apa di budaya itu mereka tiru. Betul sekali. Atau malah kalau enggak manusianya yang meniru budayanya jin, itu bisa saja karena jin itu biar bagaimanapun lebih dulu dari manusia. Jadi mungkin lebih masuk akal kalau manusianya meniru budayanya jin. Masuk akal sih Didi. Iya, tapi ya, berhubung kita nggak bisa lihat dunia jin, kita anggap saja bahwa jin itu meniru budaya manusia karena mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Betul sekali. Misalkan tadi di Mesir ada mumi, karena di sana itu kalau orang mati itu diperban pakai perban banyak itu. Biasanya mumi wah korban kecelakaan tadi. Ya kalau korban kecelakaan itu ya diperban cuma pas lukanya aja, cuma pas luka. Oh, iya, lukanya betul. di sini, korbannya di sini. Kalau mumi itu dia mati, ya udah dia diperban seluruh mukanya sampai apa badan sampai ujung kaki ujung kepala, nah itu korban semua. Korban semua, kemudian dipeti mati, dimasukin ke piramid itu untuk raja-raja. Nah, untuk rakyatnya mungkin cuma diperban doang. Korban masuk ke kali wes kali. Ya seperti itu. Terus kalau di Cina tadi ada Vampir. Ya karena di budaya Cina seperti itu. Orang mati disandangin seperti itu, dikasih pakaian seperti vampir-vampir di film-film itu loh. Nah, dipakaikan seperti sebuah kupiah, tapi itu bukan kupiah, entah apa namanya ya. Kemudian Terus pakai daster. daster. Daster apa lah. Namanya apa itu? Enggak tahu. Pakaian Terus adat sana. nek sing ditempleki kertas kan ono tulisane Cina kae mandek apa bener ya? Ya itu semacam segel ya. Itu yang film ya. Segel itu mungkin lah ya itu bumbu-bumbu film untuk menarik perhatian konsumen atau Dan kenyataannya gimana. Soalnya kamu belum pernah ke Cina. belum pernah ketemu vampir juga. Karena di Indonesia kelihatannya nggak ada ya tuh yang vampir. Dan hati-hati juga atau untuk apa teman-teman di luar sana kalau ada spiritual terus judulnya
memberangus vampir atau kemudian cuma di Jawa itu hati-hati penipuan, hati-hati di situ. Atau hati-hati. Banyak sih itu ada membuka aura terus apa banyak atau terus ujung-ujungnya cuma jualan, itu hati-hati. Kalau di negara mana lagi nih? Ya intinya seperti Eropa, itu. ya Eropa itu ada Dracula. Dracula itu apa? Itu seperti manusia tapi memiliki taring. Dia bisa berubah jadi kelelawar. Oh, kita Nah, itu di Eropa itu adanya karena memang budaya mereka seperti itu. Banyak menyesuaikan sama budaya lah. Kalau kita kan ada pocongan. Pocongan kenapa pocongan? Karena kita kalau kita meninggal itu dipocong pakai kain kafanin. tak kira lemper ya. Ya, mungkin karena kain kafan itu terinspirasi dari lemper juga bisa. Ya, Betul. Kalau yang besar arem-arem atau ngolawe tahu bakso wis wareg. dari lemper terinspirasi kan. Kemudian terbentuklah kain kafan. Nah, itu bukan cuma Indonesia, itu Arab Saudi juga pakai kain kafan. Kain kafan. Ya seperti itu. Terus kita sudah bicara jenis jin, terus ya, ciri-ciri jin, aroma jin, kemudian juga jin sesuai dengan tempatnya. Terus makanya buanglah jin sesuai dengan tempatnya. Terus kita yang belum itu makanan jin belum di makanan jin. Apa sih makanan jin? Makanan jin ya macam-macam, dari yang harum sampai yang enggak harum, dari yang enak sampai yang enggak enak. Nah betul, kenapa jin itu suka di kamar mandi, suka di tempat-tempat kotor? Karena ada jin atau ada sebagian jin yang memang suka memakan kotoran seperti manusia, hewan, pipis manusia, kencing manusia, apa ya namanya, petetane ulo manusia. Itu yang ya yang beraroma enggak sedap ya. Makanya di kamar mandi itu banyak, dan pasti ada jin di kamar mandi, pasti ada. Nah selain itu terus jin juga ada yang suka makan kembang. Contohnya kalau ada jadilan tuh jin makan kembang. Kembang, terus menyan, dupa, asap kita. Nah, terus ada juga apa menah ya? Yang dari alam manusia pun ada sih. Menyesepi sari makanan, misal manusia atau lupa berdoa makan, kemudian disesep sari makanannya akhirnya saat jam oleh kayak didik ya ada dimakan cari tadinya ya, jadi makanan jin itu ada yang dari dunia jin sendiri, ada yang dari dunia manusia, ada kembang kemenyan, ada juga ya, seperti itu. Terus juga ada sih yang dia menghisap manusia juga ada, tentunya di pasar setan, yang itu mungkin akan kita jelaskan di lain kesempatan. Ya, kita cari pasar dulu. Bagaimana perjalanan spiritual di pasar setan dan apa saja yang dijual di pasar setan itu, atau pasar bubrah lah istilahnya. Itu menarik juga itu. Nanti akan ada di episode selanjutnya mungkin ya, di episode selanjutnya. Enggak mungkin lagi itu jelas karena kita itu ya tugasnya seperti ini, kita menyebarkan informasi kepada kalian semua. Betul, dan informasi itu real, kisah nyata sih, nggak pernah ada yang dibuat-buat, nggak pernah ada settingan di channel Lalaswung ini. Untuk apa sih settingan? Kita seperti ini ya seperti ini, baik atau buruk ya pasti tergantung. Relatif sih setiap orang. Waduh ini penyimpanan tidak cukup ini ya. Ya karena penyimpanan sudah tidak cukup, maka cukup sekian dulu ya. Elek banget alasannya rampung video tapi mergo alasan. Kalau kalian merasa ini video kurang, maka jangan lupa bantu untuk perkembangan channel kami dengan cara mensubscribe biar nanti kalau memorinya habis bisa beli atau mungkin memori yang lebih besar, atau mungkin sekalian HP yang lebih besar lagi, dan atau mungkin kamera yang lebih besar untuk menampilkan memori. Betul sekali, kalau bisa kameranya yang lebih besar dari joglo ini ya. Wes ya ada komen bantuan kalian juga ya, aku pengen delok Didi muni wabila itu gak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.